Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abiyina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali saya mengingatkan diri saya dan para jamaah sekalian bahwa peran terbesar di dalam umat atau masyarakat itu adalah keluarga. Jadi keluarga ini merupakan peran dari sejak terbentuknya sampai munculnya umat. Peran ini tidak kecil, tetapi juga menjadi dominan. Menjadi dominan. Dominannya apa? Dominannya karena satu kelompok masyarakat itu pasti terdiri dari keluarga-keluarga. Nah, saya ingin mengembalikan lagi pada peran orang tua, atau ini adalah the four cycles. Ada 5 cycles, ya. Saya kok ini tadi cari belum ketemu. Saya simpan di mana referensinya itu. Ada siklus 5 siklus keluarga, tapi ini yang mengkaji adalah orang non muslim, artinya orang-orang kafir. Ini tadi sudah saya cari, saya lupa menurutnya di mana. Nah, yang kita ingin sama-sama tahu terkait dengan sikap di masyarakat itu adalah konsep 4 siklus ini. 4 siklus ini kita dapatkan gabungan dari apa yang difirmankan oleh Allah dan juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, termasuk perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai sebuah sumber di dalam mengambil inspirasi ini. Nah, perilaku yang ada di masyarakat itu hasil dari keluarga, dan keluarga-keluarga itu kemudian membangun bangunan-bangunan itu terkumpul menjadi sebuah umat. Nah, umat inilah yang kemudian kita sebut sebagai sebuah kelompok yang sudah dibangun oleh masing-masing keluarga itu. Kita ambil misalnya di ayat salah satu di surat Tahrim, saya ingat tadi agak timing, ya, telat mikir. Ayat yang ke-6 surat Tahrim. Jadi di surat Tahrim ini kalau kita telah bahwa dari situ kita mendapatkan inspirasi ini, ya. Kenapa harus dimulai dari keluarga? Kita lihat di surat At-Tahrim
Tahrim. Tahrim. Ya. Yang pertama mungkin butuh kapan-kapan saya bawakan dicoba pakai wifi. Jadi tanpa kabel, clear kabel nanti untuk LCD. Baik, saya ambil dari sini, atau kita mengambilnya dari sini. Ya. At-Tahrim. Betul, ayat yang ke-6. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama adalah kaitannya ku anfusakum. Ya. Jadi kategori ku anfusakum di sini apa yang harus dilindungi ku anfusakum, karena kita mulai dari pribadi, kemudian wa ahlikum. Ini yang kita ambil. Karena itu siapa pribadi itu? Pribadi itu dimulai dari seorang Adam alaihissalam dan Hawa. Nah, karena Adam dan Hawa ini memiliki label sebagai orang tua, maka disinilah kemudian kita sebut sebagai siklus yang nanti semuanya akan berakhir saat atau sudah sempurna, ya, bisa jadi belum sempurna total. Ini tergantung, tetapi siklus ini harus, atau putaran ini atau perjalanan fase-fase ini, ya, banyak yang sudah dilalui, dan fase-fase inilah yang memberikan warna pada masyarakat tentang sikap-sikap yang kita kaji di dalam Syakhsiyatul Muslim, ya, di kitab ini. Jadi ini di antaranya, maka kita kembali telah bagaimana sikap itu muncul. Itu tidak langsung otomatis, tetapi inilah pengalaman seorang anak lahir dari 0 tahun sampai balik, itu yang warnanya adalah orang tua. Nah, orang tua ini merupakan magnet terbesar untuk kembalinya anak. Sebagaimana pohon itu benih datangnya dari induknya, maka itu yang kemudian ada satu proses yang disebut kapan orang tua itu totalitas untuk mengatur, kapan konsep mengatur itu kemudian berubah, dan selanjutnya. Ini kaitannya tadi secara global di surat Tahrim kita dapatkan inspirasi itu. Nah, yang pertama, ketika seorang orang tua itu mengatur di sini, konsep mengaturnya, jadi konsep mengaturnya di sini adalah kapan totalitas diatur hanya sampai balik saja. Sesudah balik nanti beda. Nah, apa yang diatur? Yang diatur adalah semua perilaku hidup yang kemudian cara mengaturnya diarahkan. Nah, ketika diarahkan itulah yang kemudian ada yang ditulis oleh Abdullah Nasir Mulwan yang disebut dengan pendidikan anak. Itu banyak di situ, meskipun di yang lain-lain juga muncul, tetapi
yang memiliki kelengkapan itu sayangnya terjemahannya belum saya punya untuk yang tidak fisik ya. Itu. Nah ini mengatur. Jadi yang diatur itu adalah bagaimana hidup dari awal dia tidak tahu, kemudian tahu, bagaimana cara bertindak tanduk, kemudian dia akhirnya tahu bagaimana berperilaku. Itu semuanya dimulai dari orang tua. Jadi bukan karena itu ibu atau bapak, tapi orang tua, ya bapak dan ibu yang mengatur itu sedemikian rupa sehingga sampai dewasa nanti atau balik itulah hasil aturan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan mengapa anak sebelum balik itu tidak memiliki dosa. Nah, kalau kita telah itu, maka kita kembalinya kepada konsep anugerah Allah yang 7 itu. Ya. Jadi anugerah Allah yang 7 itu secara kronologis kan balik lagi ke situ. Anugerah Allah yang 7 kita mulai dengan jasad. Ini yang kita pakai untuk beraktivitas, ya, jasad. Kemudian untuk bisa bergerak jasad butuh ruh. Kamu boleh lagi tulis roh, tapi tulis ruh saja. Nah, supaya ada kemauan lebih fleksibel dalam bergerak, maka Allah anugerahkan nafas. Kemudian nafas itu disebut dengan nafsu. Nah, ketika nafsu ini muncul bersamaan itu ada syahwat. Ya, balik lagi yang ini. Sudah sampai di sini, inilah yang dibawa oleh anak dari sejak 0 tahun kemudian sampai balik. Maka yang dibawa ya ini saja. Nah, baru nanti ketika sudah balik lagi. Di sini ketika sudah balik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mengatur secara utuh semuanya. Baik itu kaitannya dengan sekolah, kaitannya dengan pakaian, kaitannya dengan makan, kaitannya dengan tidur, semuanya ini sudah mulai dikurangi. Lalu fungsi yang betul-betul ditekankan adalah pengawasan. Jadi pengawasan saja, diawasi dan diatur. Karena sudah balik, dia memiliki komposisi yang berbeda. Maka Allah anugerahkan berikutnya, ini adalah terkait dengan anugerah yang diberikan ketika balik. Ada akal, ya, kemudian ada kaitannya dengan hawa, kecenderungan untuk berbuat buruk, dan yang ketujuh adalah hati. Nah, pada saat balik, 3 anugerah Allah ini harus difungsikan. Maka ketika difungsikan, kita awasi saja. Jadi pengawasan itu yang lebih diperhatikan, bukan pengaturan. Semuanya diatur lagi, tidak. Dia tidak bangun ketika subuh misalnya. Nah, ya kita awasi. Nah, di dalam pengawasan ini bukan tidak boleh mengingatkan, bukan tidak mengingatkan, tetapi di situ ketika diawasi ada sesuatu yang memang belum berfungsi, maka kita fungsikan yang disebut pengingat itu.
Kalau mengatur semuanya diatur dari awal, semuanya diatur supaya dia punya ritme yang pernah dirasakan bersama orang tua. Ketika sudah balik, maka ritme yang sudah diatur itu kita awasi apakah berfungsi atau tidak. Ketika tidak berfungsi, maka ini yang kemudian kita evaluasi bahwa konsep pengaturan kita sebagai orang tua belum maksimal. Dan ini diteliti oleh orang-orang kafir, tetapi tidak mengatakan itu balik. Tidak ada kaitannya dengan nama-nama ini. Saya juga baru mendapatkan belum lama tentang The Big Five Circle itu oleh seorang psikolog Amerika. Tapi di Islam sudah diarahkan sedemikian rupa. Maka pengawasan ini nanti yang membuat dia lebih dewasa dan lebih dewasa sampai waktunya menikah. Nah, ketika sudah menikah, maka pernikahan itu merupakan pembentukan embrio institusi keluarga internal dari anak itu, dari anak orang tua. Kalau sudah menikah, maka kembali konsep pengaturan dan pengawasannya itu mulai dikurangi, dan yang harus dipastikan apa bedanya pengawasan dengan penasehat. Kalau pengawasan itu mengingatkan, itu masih bisa sering, karena pengaturannya bisa jadi belum berfungsi. Tetapi kalau sudah menasihati, itu mulai dikurangi. Kita lihat bagaimana kemudian kedewasaan seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, ketika sudah menikah menjadi seorang suami dan istri, itu berfungsi. Kalau masih di level keempat ini belum berfungsi juga, atau belum banyak berfungsi, maka yang terjadi bukan intervensi, tetapi bagaimana seorang itu memberikan sebuah contoh lebih besar, lebih banyak, kemudian contoh itu dijadikan sebagai pengingat. Itu bedanya dengan penasehat. Kalau pengawas itu langsung, ini salah, yang betul seperti ini kurang, supaya bisa lengkap maka tambahi. Tapi kalau penasehat sudah tidak begitu lagi. Ya. Hanya memberikan usulan, sudah. Setelah itu biarkan dia belajar. Itu penasehat. Berikan usulan, selesai. Nah, itu yang kemudian kalau kita sendiri merasakan perjalanan ketika sudah menikah dan masih banyak direcoki oleh orang tua, nah disitulah kemudian munculnya konflik sebelum masalah. Tetapi konflik ini diawali dari adanya ikhtilaf, perbedaan pendapat atau berbeda. Berbeda kehendak si anak, berbeda kehendak si orang tua, ini menjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat, perbedaan ide. Ketika perbedaan ide ini kemudian tidak tertangani, maka akan jadi konflik. Nah, konflik ini adalah berbeda pendapat yang tidak terkendalikan, bisa melempar kesalahan, bisa kemudian melempar tuduhan, maka itu akan jadi konflik. Ketika konflik ini tidak tertangani, maka muncullah sebuah yang disebut dengan problem, masalah. Nah, ketika masalah ini tidak tertangani, maka di dalam keluarga
di dalam sebuah institusi keluarga ini mulai ada keretakan, bahkan sampai bubar. Selesai. Yang kemudian diistilahkan di bahasa Qurannya itu tolak, cerai, atau kacau, atau rusak. Ya dari itu tadi, perjalanan yang di awal adalah ketika perbedaan pendapat terjadi antara orang tua dengan anak yang sudah menikah, itu pastikan bahwa perbedaan pendapat itu tidak mengarah pada konflik. Bagaimana contohnya? Ketika saya ingin, misalnya sebagai seorang anak, ingin di rumah sendiri, meskipun kontrak, orang tua menahan, jangan, sudah di sini aja. Contoh ini kan berbeda pendapat. Nah, ketika berbeda pendapat ini jangan jadi konflik. Konflik ini maksudnya ketika berbeda itu menjadikan nanti ada segala sesuatu itu biasanya dilempar. Ini gara-gara bapak dulu yang, ini gara-gara ibu yang dulu menahan saya. Nah itu sudah konflik. Maka kalau terjadi konflik seperti ini berarti fungsi-fungsi dari pengawasannya memang belum maksimal, sehingga konsep nasihat itu tidak maksimal dilaksanakan. Sampai kemudian si anak punya anak dan anaknya menikah. Jadi panjang. Nah disinilah di 5 besar fase di dalam keluarga itu mulai dipisahkan. Kalau di barat yang saya ceritakan tadi, nanti coba saya search di Google apakah dia punya atau tidak. Ini rujukan yang mau saya buka dari itu kok belum ada. Jadi sampai anak dari si anak tadi itu, maka anaknya orang tua itu sudah punya, berarti di level ketiga atau disebut dengan generasi ketiga. Jadi cucunya orang tua, anaknya anak sudah menikah. Maka ketika ada orang tua yang bersama anaknya, yang anaknya itu punya anak sampai menikah, itu suasananya sudah menjadi harus bisa mengkondisikan sebagai partner. Kalau tidak terkondisikan atau tidak didudukkan sebagai partner, maka yang terjadi adalah seperti yang terjadi pada umumnya. Orang tua dibebani atau orang tua dipisahkan dari anaknya. Orang tua dibebani itu bagaimana? Ya, orang tua sebenarnya dalam partner itu ya, tidak menjadi kepala sekolah, tidak menjadi wali kelas, dan juga tidak menjadi guru. Karena di situ harus utuh dengan. Tetapi ketika partner ini dilakukan, maka masing-masing dari si anak yang sudah punya mantu, ya, dan orang tua yang sudah punya cucu berkeluarga, maka partner ini harus bisa saling menguatkan antara anak dan orang tua. Maka disinilah namanya ketika usia sudah lanjut, tetapi perasaan tidak bunda atau tidak rasa aku merepotkan saja. Tidak, karena anaknya menguatkan, orang tua juga menguatkan anaknya. Maka siklus ini tidak tahu siapa yang duluan, apakah anaknya atau orang tuanya, itu tidak tahu. Tapi siklus ini jika sampai pada pendampingan atau partner antara anak dan orang tua, maka kedua-duanya ini harus mengantarkan sesuai dengan misi dari kemanusiaan yang disebut
ya, berinteraksi secara internal keluarga, berinteraksi dengan masyarakat, itu harus bisa saling menguatkan untuk terus memberikan dukungan yang positif, yang produktif, yang aktif. Jangan tidak boleh atau jangan membiarkan satu dengan yang lain. Biar cocok, biar tidak. Nah, bagaimana wujudnya di dalam berpartner ini? Saat itulah kemudian bisa menggunakan nostalgia untuk berinteraksi, saling bercerita, bisa juga kemudian berdiskusi untuk sebuah problem solving. Bisa juga di situ ada cerita, yang cerita itu kemudian dibawa dari hasil bacaan disampaikan pada anak. Nah, anak kemudian diminta untuk memberikan ya sejenis diskusi itu, tapi ini cerita yang dibawa anak. Karena itu kemudian apa saja misalnya habis pengajian, anak pengajian orang tuanya dari ibu, maka itu bisa disampaikan. Nah, cara seperti inilah pendampingan di usia lanjut itu akan menjadi lebih produktif. Yang kemudian konsep pendampingan lansia itu bisa secara internal jadi maksimal. Baru kemudian ketika internal maksimal, keluar itu sudah tidak menjadi wacana curhat, tetapi wacana saling menguatkan. Tapi kalau internal lemah, maka keluar ini jadi wacana curhat. Waktu capek, putuku memetet. Orang tuanya berangkat jam 6, pulang jam 9. Jadi wacana curhat. Jadi disinilah yang kemudian dalam berinteraksi kemasyarakatan jadi tidak produktif, jadi kontraproduktif. Atau bahkan kemudian tidak sempat berinteraksi, sehingga disitulah kemudian ada satu perasaan yang tidak terungkapkan. Ketika perasaan ini tidak terungkapkan, disitulah mulainya ada gejala yang menekan diri, dan diri itu yang tertekan kemudian berteriak pada tubuh. Tubuh itu kemudian oleh syarat diberikan sirine, namanya keluhan. Jadi keluhan itu macam-macam. Nah, kalau itu dimaksimalkan maka keluhan itu menjadi minimal. Interaksi berpartner itu dimaksimalkan maka keluhan menjadi minimal. Yang ada terus aktif. Termasuk dalam konsep penasihat. Nah, ini terjadi. Apakah Rasulullah juga punya begitu? Tidak sampai. Karena siklus Rasulullah ketika punya cucunya belum sempat menikah. Rasulullah sudah kabur. Jadi ini yang kemudian menjadikan proses ini tidak ada. Apakah ada yang sempurna di antara sahabat? Ada yang sempurna. Yang sangat sempurna itu adalah Abdullah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sempurna karena sampai pada pendampingan anaknya itu punya anak, dan anaknya anak itu sampai menikah. Karena umurnya Anas bin Malik itu lebih dari 100 tahun. Ya. Ini apa yang terjadi? Jadi ini yang kita dasari ketika interaksi sosial itu tidak maksimal, maka kita kembali untuk menyisir ini. Bagaimana kalau sudah berlalu dan kita posisinya di pendamping partner?
maka kita sisir dulu itu. Dengan apa kita menyisirnya? Maka dengan kata yang simpel tetapi butuh tindak lanjut. Bisa dimulai dari orang tua, bisa dimulai dari anak. Bagaimana caranya? Kalau di situ terjadi sesuatu, memang salah satu harus dimulai dengan mengatakan maaf. Kalau selama ini orang tua atau bapak sekarang atau ibu sekarang ini belum mengatakan kamu maksimal menjadi hamba Allah yang baik. Tetapi kita sudah berusaha dan selanjutnya seperti itu. Anaknya juga nanti bisa. Nah, kalau kesadaran dari anaknya bisa dimulai dari anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu yang telah mengantarkan anak dari Bapak dan Ibu itu seperti sekarang. Nah, di situ disisir dari peraturan dan pengawasan, kemudian juga penasihat sampai kemudian pendampingan itu masing-masing diuntungkan. Kalau sudah merasa diuntungkan, di situlah kemudian bertempat. Dan di situlah kemudian letaknya kita mengakhiri hidup itu, ya bahasa orang umumnya happy ending. Nah, kalau kita sudah memulai sedemikian rupa, maka kita keluar untuk berinteraksi, ini bisa kita kembangkan dengan masyarakat yang lain. Maka inilah yang disebut dengan kekuatan atau yang diistilahkan itu dalam keluarga itu kekuatan keluarga atau istilah yang orang umum gunakan itu. Jadi mendampingi keluarga untuk berfungsi secara maksimal, sehingga di masyarakat kalau keluarga itu berfungsi, di masyarakat akan membantu tentang kecerahan kehidupan bermasyarakat. Kalau sudah kurang berfungsinya di dalam interaksi keluarga, maka bermasyarakat ini juga akan menimbulkan masalah. Nah, kalau sudah menimbulkan masalah, inilah yang kemudian menambah bebannya yang lain ketika harus menjaga keluarganya. Nah, kita mulai dari internal kita bagaimana supaya kuat, maka interaksi keluarga itu harus intensif sehingga menghasilkan interaksi yang kita kaji selama ini, bagaimana nilai-nilai yang produktif dari kehidupan itu bisa kita maksimalkan. Itu kita refleksi lagi pada fase-fase yang dilalui di dalam berkeluarga dari kehidupan yang kita masuk di level mana, kemudian kita sudah apakan, lalu sekarang ini berfungsi atau tidak, yaitu bisa kita evaluasi sebenarnya. Dan tidak ada kata mungkin sudah berlalu, karena saya semuanya sudah ada menikah dan sudah punya menantu, tidak. Tetapi ini adalah untuk melanjutkan berikutnya supaya bisa betul-betul banyak memberikan fungsi di masyarakat, ketahanan rumah tangga. Yang tadi saya mau katakan, sehingga ketahanan rumah tangga itu terjadi di masyarakat dari keluarga ke keluarga. Ini konsep interaksi. Ya, saya tidak menampilkan tentang yang terjadi di KUA atau di mahkamah keluarga, pengadilan keluarga. Itu ngeri sekali. Artinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di sana itu, ya, itu banyak sekali dan hampir boleh dikatakan, ya, bukan belum, tapi tidak berfungsi sama sekali tentang ini. Itu di antara dari klien, beberapa klien yang kami rujuk dan kami
mencoba sisir tentang perjalanannya, kenapa sampai kemudian akan mengakhiri dengan perceraian, atau kenapa kemudian si anak ini boleh dikatakan terlalu bebas, bahasa kasarnya liar, atau bahasa umumnya itu berdebu. Lalu kita telah dan kemudian sampai ketemu dengan orang tua, ketemunya juga di sini yang tidak maksimal untuk diberlakukannya interaksi dengan keluarga, sehingga bobol ketahanan keluarga itu menjadi 10-0. Jadi tidak bisa menang, maka yang menjadi beban itu masyarakat, karena anggota keluarganya ketika bermasyarakat akhirnya menjadi bagian yang harus diselesaikan bersama. Kalau menyelesaikan bersama, kita kembali lagi kepada konsep ini. Apakah bisa? Karena kita berinteraksi untuk kita lihat pencapaian dia di mana, kekurangannya apa, itu yang kemudian kita berikan. Tetapi bukan intervensi. Inilah fungsinya di dalam masyarakat itu ada sebenarnya juga ada wadah. Ada wadah seperti posyandu, baik posyandu balita maupun posyandu lansia. Itu ada wadah, bisa digunakan itu untuk mereview dan kemudian memberikan apa yang kurang dari puzzle yang belum ditempel. Sebenarnya ada wadah di masyarakat. Ada lagi mungkin kumpulan-kumpulan sekarang lagi marak, ya, sesuai dengan apa hobinya. Nah, itu juga bisa dipakai wadah itu untuk mengembalikan fungsi-fungsi ketahanan rumah tangga itu menjadi lebih baik dan menghasilkan anggota masyarakat juga lebih baik untuk generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Saya kira begitu. Silakan ada lagi untuk pertanyaan sebelum saya masuk untuk saya kaitkan dengan kajian kita di kitab Saksiyatul Muslim. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan, kita kaitkan dengan apa yang sudah kita lalui, seperti al-muslimu ma'a zawjatihi. Ini sudah internal, seperti Adam dengan Hawa. Kenapa harus diceritakan? Supaya ada satu figur Ibrahim dan Sarah, Ibrahim dan Hajar alaihi salam. Kenapa harus diceritakan? Supaya harus ada figur. Dan selanjutnya. Ini di antaranya. Kemudian setelah kita beranjak pada konsep al-muslimu ma'a zawjatihi atau al-muslimu ma'a zawjatiha, maka kita lanjutkan di al-muslim ma'a auladihi. Ya, kalau kita ambil dari strukturnya, ini zaujati berarti bersama istri atau suaminya. Kemudian berikutnya akan muncul anak. Bersama anaknya bagaimana? Nanti anak itu akan punya interaksi lagi bersama saudara-saudara, akribat, kerabat yang punya tali rahim, interaksinya. Baru kemudian mereka ini institusi
keluarga itu di masyarakat pasti punya tetangga. Bagaimana dengan tetangganya? Maka mengaji lagi, ya. Kemudian dilanjutkan karena tetangga-tetangga ini banyak, sehingga keluarga-keluarga tetangga ini juga banyak, maka itu akan menjadi perkawanan, persahabatan, ya. Maka persahabatan tadi juga lahir dari cara kita berinteraksi, internal keluarga dalam ketahanan keluarga. Nah, selanjutnya kalau sudah punya teman, punya saudara, dan selanjutnya, maka inilah namanya masyarakat atau umat. Nah, kalau sudah punya masyarakat dan umat, tinggal bagaimana ketahanan rumah tangga itu berfungsi, maka umat akan menjadi cerah. Kalau tidak berfungsi ketahanan rumah tangga, maka Allah juga pernah mencontohkan itu di komunitas salah satu dari latar belakang keluarga seorang sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Kabilah Ghifar itu siapa yang kuat, dia menang. Siapa yang lemah, dia ditendang. Itu kabilah Ghifar. Nah, tokohnya kemudian hijrah, jadilah kemudian sahabat Rasulullah di awal-awal waktu itu masih ngaji di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Itu kemudian mengajak orang tuanya Abu Dzar ini untuk hijrah agar terjadi ketahanan keluarga, tidak terkontaminasi lagi, sudah bosan hidup begitu-begitu. Kalau tidak merampok mencuri, kalau tidak mencuri ngamuk, ya perang antar keluarga atau perang antar suku untuk merebut kekuasaan. Yang hanya itu aja terus dari turun temurun. Itu kan ada lagi Pak. Dan itu terkenal. Sampai paman Rasulullah itu kenal. Ya, ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini baru masuk Islam dan langsung berkuar-kuar di sekitar Ka'bah itu sambil keliling, digebuki sama orang Arab. Orang Mekah saja. Digebuki sama orang Mekah. Nah, Bapak Nabi waktu itu Abu Thalib datang. Siapa Anda? Saya Abu Dzar. Dari mana Anda? Saya dari kabilah Ghifar. Oh, bukan orang Mekah. Akhirnya bisa saya. Kalau enggak ya bisa dibunuh. Akhirnya ini bukan dari kawasan orang Mekah, ini dari luar Mekah, karena dia dari kabilah Ghifar. Maka kemudian diselamatkan oleh Abu Thalib. Nah itu juga itu ketahanan keluarganya supaya diarahkan yang diambil duluan adalah orang tuanya. Maka orang tuanya akhirnya hijrah ke Mekah bersama Abu Dzar, dan di kemudian hari orang tua Abu Dzar sampai di Mekah. Abu Dzar duluan menjadi sahabat Rasulullah. Orang tua Abu Dzar masih agak lama, dan sebelum hijrah menurut catatan sejarah masuk Islam. Setelah itu wafat ketika hijrah, sehingga tidak sempat mengikuti hijrah Rasulullah ke Madinah. Nah itu contoh. Contoh yang lain juga sama, membentuk sebuah masyarakat dengan ketahanan keluarga dari internal, lalu kemudian berkembang. Contoh yang lebih ideal keluarga Abu Bakar. Itu semuanya, bapak ibunya masuk Islam, anaknya, istrinya, semua masuk Islam. Nah terus itu ideal. Jadi ideal sekali. Ya selain dari Rasulullah ya Abu Bakar. Bentuk seperti itu kita simpulkan tadi dalam bab yang sekarang kita berada, Muslim bersama mujtama atau masyarakatnya. Inilah yang kemudian untuk menguatkan ini semuanya ketika kita berhasil. Mudah-mudahan ini review ini supaya menjadi pengingat kita apa
kita telah bersama ini sesungguhnya untuk membangun kembali bahwa umat Rasulullah SAW itu harus bisa memberikan yang terbaik di masyarakat. Ya. Dan selanjutnya harus memberikan fungsi yang terbaik sehingga memberikan yang terbaik pada orang lain. Saya kira demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Saya ajak untuk mereview dalam ketahanan keluarga, ya, untuk membangun masyarakat lebih baik ke depan dan ke depannya dan ke depannya. Semoga ini merupakan jariah hasanah kita untuk membangun negeri kita, Republik Indonesia. Demikian kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf